Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan pendidikan sepanjang hayat. Sebagaimana hujah sebagian ulama yang dapat ditemukan dalam kitab Abjad al-Ilmi, disebutkan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat. Kemudian dalam dunia pendidikan kita dikenal dengan istilah lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan identik dengan menuntut ilmu. Lalu apa yang dimaksudkan menuntut ilmu sejak dari ayunan? Ternyata anak manusia sejak dilahirkan telah mulai belajar dan mendapatkan pendidikan. Dia merasakan sentuhan dengan dunia luar. Dia merasakan sentuhan dengan siapa saja di luar dirinya. Melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaannya. Dia mulai bisa berkomunikasi dengan tangisan, dan pada saat tertentu dia bisa mengerti dan bisa diajak bicara. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan sampai liang lahat? Ternyata ini adalah pendidikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat di tingkat dunia dan bagaimana umat Islam telah melaksanakannya. UNESCO membentuk UNESCO Institute for Lifelong Learning yang bertempat di Hamburg, Jerman, sebagai lembaga dan unit organisasi dalam PBB yang memegang mandat global untuk program lifelong learning. UNESCO memiliki 6 program utama. 1. Literasi kemahirwacanaan, keterpelajaran, ngaji, tausiah, majelis taklim. Umat Islam telah melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, technical and vocational education and training. Teknik, pendidikan vokasi dan pelatihan, kita telah banyak melakukannya. Yang ketiga, higher education, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang didirikan umat Islam bertebaran di mana-mana. Yang keempat, open and distance learning, belajar jarak jauh dan terbuka. Di Indonesia ada universitas terbuka, anak-anak kita belajar di sana bahkan sejak tahun 1980-an. Yang kelima, ICT Application for Non-Formal Education. Aplikasi ICT untuk pendidikan non-formal. Kita telah banyak melakukan. Yang keenam, 21 Century Skill. Keterampilan abad 21. Keterampilan ICT, kewirausahaan, life skill, banyak sudah kita lakukan. Keenam, SKIM atau bidang pendidikan yang dirancang UNESCO. Tentu isi, tujuan, metodologinya sudah dirancang dengan sangat canggih. Tetapi saya bisa pastikan bahwa semua itu hanyalah untuk pendidikan kebutuhan hidup di dunia fana ini. Tidak menjangkau pendidikan bekal kehidupan di akhirat. Saudara-saudaraku yang saya hormati. Nah, sekarang bagaimana umat Islam merancang pendidikan sepanjang hayat ini? Ternyata sangat sederhana. Kita hanya cukup memilahkan pendidikan untuk kehidupan di dunia ini dan pendidikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Tanpa memisahkan ini, umat Islam dengan sendirinya telah melaksanakan pendidikan sepanjang hayat. Anak-anak kita tidak akan pernah berhenti belajar meskipun sudah lulus. Mahasiswa kita tidak pernah berhenti belajar meskipun sudah sarjana. Para cerdik cendekia kita tidak akan pernah berhenti belajar meskipun sudah sangat ahli. Kenapa? Karena jika diniatkan belajar menuntut ilmu untuk ibadah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sebelum ajal menjemput. Sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ketika menuntut ilmu merupakan kewajiban, maka hukumnya adalah dosa jika ditinggalkan. Inilah keyakinan umat Islam dalam menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihil tariqan ila jannah. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah motivasi umat Islam menjalani pendidikan sepanjang hayat untuk mencapai fid dunya hasanah wa bil akhiratil hasanah. Kemudian di mana mereka harus belajar, sementara mereka sudah selesai belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Perlukah umat Islam membuat lembaga seperti UNESCO, Institute for Lifelong Learning, seperti yang dibuat di Hamburg, Jerman? Tidak. Kenapa? Umat Islam butuh lembaga pendidikan sepanjang hayat yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Musola, surau, langgar, masjid-masjid, itulah yang menjadi lembaga pendidikan sepanjang hayat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat bagi umat Islam tidak lagi berupa metodologi dan teknologi pembelajaran yang rumit, tetapi lebih berupa budaya pembelajaran yang alamiah dan manusiawi. Belajar sepanjang hayat tidak hanya sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi budaya belajar dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di surau, di langgar, di musola, di masjid, dan di mana saja. Pola pendidikan yang sistematis, terstruktur, dan canggih sebagaimana pekerjaan para akademisi telah digantikan dengan pola pendidikan yang manusiawi dan bermartabat yang dilaksanakan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian Allah telah menegaskan. Persoalannya sekarang, apakah di musola, surau, langgar, masjid telah siap untuk menjadi lembaga pendidikan sepanjang hayat? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang ini banyak musola, surau, langgar, masjid-masjid telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan sepanjang hayat dengan program-programnya. Majelis taklim, remaja masjid, badan zakat, infak dan sedekah, penerbitan media cetak, lembaga kajian, dan sebagainya. Semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa. Inilah tujuan pendidikan sepanjang hayat dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.